Para pendiri bangsa Indonesia membayangkan sebuah negara yang dibangun bukan hanya atas kemerdekaan politik, tetapi juga atas kedaulatan ekonomi. Mereka memimpikan sebuah ekonomi yang melayani banyak orang, bukan hanya segelintir pihak. Perdebatan dan tulisan mereka menunjukkan kepedulian mendalam terhadap keadilan sosial, memastikan kekayaan bangsa digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Ini adalah visi yang jauh dari sekadar mengejar angka pertumbuhan atau mengumpulkan modal untuk kelompok tertentu saja. Mereka memahami bahwa kekuatan bangsa yang sejati berasal dari kesejahteraan setiap warga negara, dari Sabang sampai Merauke, memastikan tak ada yang tertinggal dalam perjalanan pembangunan. Ide dasar inilah yang membentuk inti dari filosofi ekonomi bangsa kita. Aspirasi mereka jelas, ekonomi yang adil, ekonomi yang memberdayakan, ekonomi yang benar-benar milik rakyat Indonesia. Semangat gotong royong atau kerjasama tertanam dalam struktur ekonomi tersebut. Artinya, menciptakan sistem di mana kemakmuran dibagi dan kesempatan terbuka bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Para pendiri bangsa sangat menyadari eksploitasi kolonial yang telah merampas sumber daya negeri ini selama berabad-abad. Mereka bertekad agar Indonesia merdeka menempuh jalan berbeda, di mana kebijakan ekonomi mengutamakan kepentingan bersama dan kemandirian nasional, melindungi rakyat dari bentuk penjajahan ekonomi yang baru. Visi ini bukan sekadar mimpi utopis, melainkan respons nyata terhadap sejarah bangsa dan keberagaman sosialnya. Penekanannya adalah pada ekonomi yang berpihak pada rakyat. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam setiap keputusan ekonomi, setiap kebijakan, dan setiap rencana pembangunan. Tujuannya adalah membangun ekonomi yang tangguh dan mandiri, mampu menghadapi tekanan luar, sekaligus menciptakan keadilan di dalam negeri. Mereka percaya bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan keadilan sosial, memastikan hasil kemajuan dibagikan secara adil hingga ke akar rumput, dan meningkatkan kehidupan rakyat di seluruh Nusantara. Maka, ketika kita berbicara tentang kembali ke ekonomi Pancasila, pada dasarnya kita sedang membicarakan penyelarasan kembali arah ekonomi kita dengan visi luhur para pendiri bangsa. Ini adalah tentang mengingat bahwa tujuan utama dari upaya ekonomi kita bukan sekadar pertumbuhan statistik, melainkan perbaikan nyata kehidupan rakyat dan terciptanya masyarakat yang adil serta makmur. Para pendiri bangsa telah menapaki jalan yang jelas, yang mengutamakan kesejahteraan bersama di atas keserakahan individu, dan kepentingan nasional di atas dominasi asing. Visi ini tetap relevan hingga hari ini, menjadi cahaya penuntun bagi masa depan ekonomi bangsa kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi utama sistem ekonomi Indonesia, sebuah perwujudan langsung dari visi para pendiri bangsa. Pasal ini bukan sekadar pedoman, melainkan amanat konstitusi tentang bagaimana perekonomian bangsa harus diatur dan dijalankan. Ayat pertama menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini langsung membedakannya dari model ekonomi yang individualistik atau kompetitif, dengan menekankan kerjasama dan gotong royong. Pasal ini membayangkan perekonomian di mana usaha dan kegiatan ekonomi dijalankan dalam semangat saling mendukung dan berbagi manfaat, mencerminkan nilai gotong royong bangsa Indonesia. Ayat kedua, pasal 33 juga sangat penting, yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Ketentuan ini menegaskan peran negara yang besar dalam melindungi kepentingan umum, dan memastikan sektor-sektor vital tidak semata-mata dikuasai oleh motif keuntungan, yang dapat menyebabkan eksploitasi atau pengabaian kesejahteraan rakyat. Penguasaan ini dimaksudkan agar sumber daya yang penting bagi kesejahteraan bangsa dikelola secara bertanggung jawab dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, mencegah terpusatnya kekuatan ekonomi di tangan swasta yang dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya, ayat ketiga menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah pernyataan tegas tentang kedaulatan nasional atas kekayaan alamnya. Pasal ini mewajibkan agar pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus utamanya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan asing atau segelintir elit dalam negeri. Penekanan pada kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya
mengandung makna pemerataan dan pengelolaan yang berkelanjutan, agar generasi mendatang juga dapat menikmati manfaatnya. Sebuah prinsip yang tertanam dalam konsep keadilan sosial. Secara keseluruhan, Pasal 33 menggambarkan demokrasi ekonomi, di mana negara berperan aktif, bukan sebagai penghambat inisiatif, melainkan sebagai pelindung kepentingan umum dan fasilitator pembangunan yang adil. Pasal ini mengedepankan ekonomi yang inklusif, partisipatif, dan diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal ini secara tegas menolak sistem ekonomi di mana yang kuat menindas yang lemah dan di mana keuntungan pribadi mengalahkan kepentingan bersama. Pasal konstitusi ini memberikan kerangka yang jelas bagi ekonomi Pancasila, sebuah ekonomi yang dirancang oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat sebagai inti utamanya. Ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi liberal beroperasi berdasarkan filsafat sangat berbeda dan mengejar tujuan yang berlainan. Ekonomi Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, mengutamakan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan demokrasi ekonomi. Ekonomi ini menekankan kerjasama, gotong royong, serta peran negara yang signifikan dalam mengelola sektor-sektor strategis agar sumber daya dapat dinikmati seluruh rakyat. Gagasan utamanya adalah bahwa aktivitas ekonomi harus melayani kepentingan bersama dan memperkuat persatuan serta ketahanan nasional, bukan sekadar memaksimalkan keuntungan individu. Ekonomi Pancasila berupaya menyeimbangkan antara inisiatif individu dan kesejahteraan masyarakat, dengan berpedoman pada 5 sila Pancasila. Sebaliknya, sistem ekonomi liberal yang sering dikaitkan dengan kapitalisme dan prinsip pasar bebas, mengedepankan kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan intervensi negara yang minimal. Dalam sistem ini, persaingan dan kepentingan pribadi menjadi pendorong utama, dengan keyakinan bahwa tangan tak terlihat dari pasar akan membawa efisiensi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Walaupun sistem ini dapat mendorong inovasi dan penciptaan kekayaan secara cepat, seringkali menimbulkan kesenjangan ekonomi yang besar, di mana kekayaan terpusat pada segelintir orang dan kelompok rentan tertinggal. Fokus utamanya adalah pertumbuhan ekonomi, yang sering diukur dengan PDB, sementara pemerataan sosial menjadi perhatian sekunder, atau bahkan diabaikan. Salah satu perbedaan utama terletak pada peran negara. Dalam ekonomi Pancasila, negara berperan aktif sebagai pelaku, pengatur, dan pendistribusi, memastikan pembangunan ekonomi sejalan dengan tujuan nasional dan keadilan sosial. Badan usaha milik negara dan koperasi dipandang sebagai pilar utama dalam sistem ini. Sebaliknya, ekonomi liberal mendorong deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran negara, dengan keyakinan bahwa mekanisme pasar adalah pengalokasi sumber daya yang paling efisien. Pendekatan ini sering memandang intervensi negara sebagai hambatan bagi efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, serta lebih mengutamakan sektor swasta sebagai penggerak utama ekonomi, meski kadang mengorbankan layanan publik dan jaminan sosial. Pada akhirnya, ekonomi Pancasila bertujuan menciptakan tatanan ekonomi yang lebih manusiawi dan adil. Sistem ini berupaya memberdayakan seluruh warga negara, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi, guna menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Model liberal, meskipun mendorong dinamika, sering mengabaikan aspek ini sehingga menimbulkan fragmentasi sosial dan lingkungan hanya menguntungkan segelintir pihak. Pilihan antara kedua sistem ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan moral dan filosofis yang mencerminkan nilai-nilai bangsa serta komitmen terhadap kesejahteraan seluruh rakyatnya. Bagi Indonesia, ekonomi Pancasila merupakan jalan yang selaras dengan identitas nasional dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Krisis keuangan Asia tahun 1997 hingga 1998 menjadi titik balik penting bagi perekonomian Indonesia, yang kemudian membawa era reformasi besar-besaran. Di bawah tekanan lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional IMF, Indonesia menempuh jalur penyesuaian struktural. Reformasi ini, meskipun bertujuan menstabilkan ekonomi dan mendorong pemulihan, sangat condong pada kebijakan neoliberal. Ini termasuk privatisasi besar-besaran BUMN, deregulasi di berbagai sektor, serta pembukaan ekonomi secara luas terhadap kekuatan pasar global. Argumennya, langkah-langkah ini akan meningkatkan efisiensi,
menarik investasi asing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjauh dari sistem yang dianggap kurang efisien dan terlalu dipengaruhi negara. Namun, pergeseran menuju neoliberalisme ini membawa konsekuensi yang mendalam dan seringkali merugikan bagi rakyat Indonesia, terutama kelompok yang paling rentan. Walaupun beberapa indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan selama bertahun-tahun, manfaat yang dijanjikan tidak selalu dirasakan hingga akar-akar rumput. Penekanan pada mekanisme pasar dan pengurangan intervensi negara menyebabkan melemahnya jaring pengaman sosial, serta meningkatnya paparan industri domestik dan produsen kecil terhadap persaingan global yang ketat. Banyak sektor vital yang sebelumnya dikuasai negara demi akses dan keterjangkauan publik, kini semakin dikomersialisasi dan mengutamakan keuntungan daripada pelayanan masyarakat. Hal ini seringkali berujung padakan biaya layanan dasar bagi masyarakat. Gelombang liberalisasi juga perlahan mengikis semangat pasal 33 UUD 1945. Dorongan privatisasi seringkali berarti penjualan aset-aset strategis nasional, kadang dengan harga yang tidak sepadan, sehingga mengurangi kapasitas negara untuk mengarahkan pembangunan ekonomi demi kepentingan umum. Sektor pertanian, yang sangat penting bagi jutaan mata pencaharian, menghadapi tantangan dari produk impor akibat kebijakan liberalisasi perdagangan, sehingga berdampak pada pendapatan dan ketahanan pangan petani lokal. Fokus pun bergeser dari membangun ekonomi nasional yang mandiri seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa, menjadi integrasi yang lebih dalam ke sistem ekonomi global, seringkali dengan syarat yang ditentukan oleh pihak yang lebih kuat. Akibatnya, perjalanan ekonomi pasca 1998, meski membawa beberapa bentuk kemajuan, juga menanamkan sistem yang seringkali lebih mengutamakan efisiensi pasar daripada keadilan sosial. Suara-suara yang menyerukan kembali pada ekonomi yang lebih selaras dengan prinsip Pancasila pun semakin nyaring seiring dampak negatif liberalisasi yang tak terkendali semakin nyata. Pengalaman ini menjadi pengingat tegas bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi mayoritas rakyat. Bayang-bayang kebijakan neoliberal masih membayangi lanskap ekonomi Indonesia, mendorong refleksi kritis atas jalan yang telah ditempuh. Salah satu persoalan paling mendesak yang muncul dari arah ekonomi Indonesia saat ini adalah masalah ketimpangan ekonomi yang terus-menerus terjadi, bahkan dalam beberapa hal semakin memburuk. Meskipun perekonomian nasional tumbuh, manfaat dari pertumbuhan ini tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar kekayaan negara masih terkonsentrasi di tangan segelintir elit, menciptakan jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin. Ketimpangan ini tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Ketidakadilan ini melemahkan kohesi sosial dan dapat menimbulkan rasa iri serta kebencian, yang pada akhirnya mengancam stabilitas nasional dan semangat persatuan. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan atau sangat rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Sistem ekonomi yang semakin liberal, dengan penekanan pada persaingan dan efisiensi pasar, seringkali tidak memberi ruang bagi mereka yang tidak mampu bersaing secara efektif, seperti petani kecil, nelayan tradisional, dan pekerja sektor informal. Melemahnya peran negara dalam memberikan perlindungan sosial yang kuat dan memastikan upah yang layak, membuat banyak orang harus berjuang sendiri di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang terus berlangsung ini menambah rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa kerja keras tidak selalu membawa kehidupan yang lebih baik, atau ketika mereka menyaksikan sumber daya alam dieksploitasi tanpa manfaat yang nyata bagi komunitas lokal, kepercayaan terhadap sistem pun luntur. Persepsi bahwa perekonomian hanya menguntungkan segelintir orang, bukan untuk kepentingan bersama, memicu ketidakpuasan sosial. Rasa ketidakadilan ini semakin dalam ketika akses terhadap keadilan hukum atau pengaruh politik tampak lebih mudah didapatkan oleh mereka yang kaya dan berkuasa, sehingga masyarakat biasa semakin terpinggirkan.
Erosi keadilan juga terlihat dalam kebijakan yang seringkali lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan usaha kecil, menengah, atau koperasi, yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi Pancasila. Konflik lahan, di mana masyarakat lokal harus tergusur demi proyek komersial berskala besar, menjadi salah satu wujud nyata ketimpangan ini. Membalikkan tren ini membutuhkan lebih dari sekadar program bantuan yang bersifat sementara. Dibutuhkan evaluasi mendasar terhadap sistem ekonomi itu sendiri, agar benar-benar berpihak pada keadilan, pemerataan, dan kesempatan yang nyata bagi setiap warga negara Indonesia, bukan hanya segelintir golongan yang beruntung. Koperasi, yang dibayangkan oleh Bung Hatta, salah satu bapak pendiri bangsa Indonesia, sebagai pilar utama perekonomian nasional, kini semakin terpinggirkan dalam lanskap ekonomi saat ini. Semangat kekeluargaan yang menjadi landasan koperasi dirancang untuk memberdayakan masyarakat dengan mengumpulkan sumber daya dan membagi manfaat secara adil. Koperasi dimaksudkan menjadi mesin penggerak pembangunan ekonomi dari bawah, menawarkan alternatif yang demokratis dan berkeadilan, dibandingkan usaha yang hanya berorientasi pada modal. Namun, di tengah dominasi korporasi besar dan persaingan pasar yang ketat, koperasi seringkali kesulitan karena keterbatasan akses modal, kapasitas manajerial yang terbatas, serta dukungan pemerintah yang kurang memadai. Badan Usaha Milik Negara, atau BUMN, sesuai pasal 33 UUD 1945, ditugaskan untuk menguasai sektor-sektor strategis yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, dan mengelola sumber daya vital demi kesejahteraan rakyat. BUMN dimaksudkan menjadi agen pembangunan, menyeimbangkan tujuan komersial dengan kewajiban pelayanan publik. Namun, dorongan privatisasi dan efisiensi yang seringkali didorong oleh agenda neoliberalisme telah membuat banyak BUMN direstrukturisasi agar beroperasi layaknya perusahaan swasta, kadang mengutamakan keuntungan dibandingkan misi sosialnya. Dalam beberapa kasus, layanan publik penting yang sebelumnya disediakan BUMN menjadi lebih mahal atau semakin sulit diakses oleh masyarakat luas. Tersingkirnya dua entitas ekonomi penting ini merupakan penyimpangan besar dari model ekonomi Pancasila. Koperasi memiliki posisi unik untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan mengurangi ketimpangan dengan memberdayakan produsen kecil dan konsumen. BUMN, jika dikelola secara efektif dan berorientasi pada pelayanan publik, dapat memastikan aset nasional dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat dan memimpin pembangunan di wilayah yang kurang diminati swasta. Ketika peran mereka diperkecil, perekonomian cenderung menjadi kurang adil dan lebih rentan terhadap kekuatan pasar yang belum tentu sejalan dengan kepentingan nasional atau kesejahteraan mayoritas rakyat. Revitalisasi koperasi dan penguatan kembali fokus BUMN pada kewajiban pelayanan publik adalah langkah penting untuk merebut kembali ekonomi Pancasila. Hal ini membutuhkan kemauan politik yang kuat, kebijakan yang mendukung, serta investasi dalam pengembangan kapasitas koperasi. Bagi BUMN, artinya memastikan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, tanpa melupakan tugas utama untuk melayani rakyat Indonesia. Mengembalikan peran utama kedua entitas ini dalam perekonomian, bukan sekadar soal nostalgia, melainkan membangun masa depan ekonomi Indonesia yang lebih tangguh, adil, dan berorientasi pada rakyat, sesuai cita-cita konstitusi bangsa. Saatnya Indonesia mendengarkan panggilan mendesak untuk kembali pada prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Ini bukan ajakan untuk menolak kemajuan atau mengisolasi diri dari ekonomi global, melainkan menegaskan kembali kebijakan ekonomi kita pada nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan kedaulatan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Artinya, kita secara sadar memilih jalan yang mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya akumulasi kekayaan untuk segelintir orang. Hal ini membutuhkan keberanian, keyakinan, dan pemahaman bersama bahwa arah kita saat ini, dengan ketimpangan yang semakin melebar dan tekanan sosial, tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Meneguhkan kembali ekonomi Pancasila memerlukan reformasi kebijakan yang menyeluruh. Ini termasuk memperkuat kerangka regulasi untuk memastikan persaingan yang adil dan mencegah monopoli, serta memberikan dukungan lebih besar kepada koperasi dan usaha kecil menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Kebijakan pajak harus dibuat lebih progresif, memastikan mereka yang paling diuntungkan dari ekonomi turut berkontribusi secara adil untuk pembangunan nasional.
Selain itu, negara harus kembali mengambil peran strategis dalam mengelola sektor-sektor vital dan sumber daya alam, memastikan semuanya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, bukan hanya untuk keuntungan jangka pendek atau kepentingan asing. Salah satu aspek penting dari upaya ini adalah pendidikan generasi muda. Generasi muda Indonesia harus memahami visi para pendiri bangsa dan kebijaksanaan mendalam yang terkandung dalam ekonomi Pancasila. Mereka perlu melihatnya bukan sebagai konsep usang, melainkan sebagai kerangka dinamis dan relevan untuk membangun masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media memiliki peran penting dalam menumbuhkan pemahaman ini dan menginspirasi generasi muda untuk menjadi pejuang ekonomi yang berpihak pada rakyat. Ini mencakup pembelajaran tentang Pasal 33, mempelajari model koperasi yang sukses, dan menganalisis secara kritis berbagai sistem ekonomi. Perjalanan kembali ke ekonomi Pancasila tentu akan menghadapi tantangan. Akan ada perlawanan dari kepentingan-kepentingan yang diuntungkan oleh sistem liberal saat ini. Namun, perjuangan untuk keadilan sosial dan masyarakat yang lebih setara adalah keharusan moral. Hal ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, partisipasi publik yang luas, dan komitmen teguh pada cita-cita pendiri bangsa. Dengan membuat pilihan sadar untuk mereformasi kebijakan, memberdayakan rakyat, dan mendidik generasi muda, Indonesia dapat menavigasi masa depan ekonominya dengan kompas moral yang jelas, memastikan bahwa pembangunan benar-benar berarti kemajuan untuk semua, bukan hanya segelintir kelompok yang beruntung. Pada akhirnya, seruan untuk menghidupkan kembali dan sepenuhnya menerapkan ekonomi Pancasila adalah ajakan untuk membangun masa depan, di mana keadilan sosial bukan sekadar cita-cita abstrak, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan oleh setiap rakyat Indonesia. Ini tentang membangun bangsa di mana kesempatan ekonomi melimpah dan dapat diakses oleh semua orang, di mana kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin menyempit, dan di mana setiap warga negara merasa dihargai dan diberdayakan. Prinsip-prinsip yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa kita, khususnya dalam Pasal 33 UUD 1945, memberikan peta jalan yang jelas dan meyakinkan menuju masa depan yang adil. Ini bukan tentang kembali ke masa lalu, melainkan melangkah maju dengan kebijaksanaan dan komitmen baru terhadap nilai-nilai inti kita. Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Kita bisa terus melanjutkan jalan liberalisasi tanpa batas, dengan risiko memperdalam ketimpangan dan perpecahan sosial, atau kita bisa memilih jalan lain, jalan yang benar-benar Indonesia, berakar pada budaya gotong royong dan amanat konstitusi untuk demokrasi ekonomi. Menghidupkan kembali ekonomi Pancasila berarti mengambil keputusan sadar untuk mengutamakan kesejahteraan bersama di atas kepentingan segelintir orang. Artinya memastikan sumber daya alam yang melimpah, benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, dan sistem ekonomi kita mendorong kerjasama, bukan sekadar persaingan tanpa batas. Generasi muda memegang kunci untuk mewujudkan visi ini. Energi, idealisme, dan pemahaman mereka terhadap tantangan zaman, dipadukan dengan penghargaan mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar bangsa, dapat mendorong perubahan yang dibutuhkan. Dengan memperjuangkan kebijakan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan, mereka dapat membantu mewujudkan Indonesia di mana keadilan sosial benar-benar terwujud. Ini menuntut mereka menjadi pemikir kritis, peserta aktif dalam diskusi publik, dan menjadi advokat kebijakan yang sejalan dengan semangat Pancasila. Masa depan keadilan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada mereka, dan keterlibatan mereka sangatlah penting. Mari kita jawab panggilan ini dengan keberanian dan tekad. Mari Indonesia berani kembali pada jati diri ekonominya, jati diri yang menjunjung keadilan, kemakmuran bersama, dan martabat manusia. Dengan sungguh-sungguh menerapkan ekonomi Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang lebih kuat, tangguh, dan adil. Indonesia di mana setiap warga dapat menikmati hasil pembangunan dan berkontribusi pada masa depan yang lebih cerah dan berkeadilan bagi generasi mendatang. Janji jalan ekonomi Pancasila adalah janji yang abadi, menawarkan harapan bagi Indonesia yang benar-benar makmur dan adil.